Pak Jokowi hebat karena ada buzzer influence yang terus memuji-muji Pak Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan di mata rakyat Indonesia. Waktu di reshuffle, akhirnya karena tidak bisa koordinasi, di reshuffle. Setelah 10 bulan, saya berdua dengan Pak Jokowi, dipanggil, jelaskanlah bahwa ini demi kebaikan kabinet akan diganti. Wah, dia menolak. Apa salah saya? Wah, banyak ngomongnya, panjang lebar. Saya dengar aja. Ini kan maunya Pak Jokowi. Yang nyusun kan yang diganti orang Pak Jokowi. Kan privilege atau hak presiden. Walaupun memang saya tidak senang dengan caranya ya, tapi saya tidak sampaikan itu. Presiden sendiri yang minta ya. Kasihan juga enggak. Tapi sekarang saya kasihan. Kalau Rizal Ramli presiden, tahun depan kita bisa naikin ekonominya 7%. Ya, saya punya track record. Waktu zaman Gus Dur kita masuk minus 3%. 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Setelah dia bicara, dia tidak mengerti. Minta apa buktinya? Saya tidak bisa. Tenanglah. Pokoknya kita perlu suatu perbaikan. Ngomong terus akhirnya presiden, nantilah kita ngomong nanti setelah selesai. Kita dulu ke kamar lain. Di istana nih, ada kamar. Suruh duduk situ. Sambil kita selesaikan yang lain. Mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo, mundurin diri, kasihlah kesempatan yang lebih hebat buat pimpin Indonesia. Jadi saya mohon maaf, sebaiknya Mas Jokowi ngundurin diri lah. Ya akhirnya jadi Menko lah. Itu pun hanya 10 bulan. Kalau rapat Menko, jarang mau hadir menteri itu buat dia. Tidak ada yang hadir. Kalau dia panggil rapat hanya dikirim dirjanya saja. Karena tidak bisa pimpin orang. Jadi ngomongnya besar tapi menganggap diri kita, tapi tidak bisa pimpin orang. Yang kalau keempat, ini kalau Rizal Ramli presiden ya. Ini kalau Rizal Ramli presiden ya. Seandainya masih ada juga yang main politik uang, saya sih akan tangkap, saya akan kirim mereka ke sebuah pulau yang saya sudah pelajari di selatan Kalimantan, pulau yang banyak nyamuk malarianya. Salajengipun dipun jarah rayah dening sedaya putra wayah. Nanging wonten ing alam jumeneng dalem. Ya, kasihan juga Mas Jokowi, cuman buat jadi bahan ledekan aja lama-lama. Ya, karena sekarang media, sosial media nggak simpati lagi sama dia, beda sama awal-awal dia jadi presiden, dia itu the media darling. Jadi saya bilang sama SBY, ini mau menolak ini semua orang. Saya bilang, kenapa menolak Rizal Ramli? Oh ya, dia itu tidak ngerti persoalannya, pekerjaan. Dan kedua, dianggap ini kita kebun binatang. Kalau marah-marah, sebut semua kucing lah, anjing lah, semua orang. Jadi diboikot. Jadi bukan diboikot, tidak diterima. Jadi bagaimana mau menteri? Jadi kalau kita yang pimpin Indonesia nggak susah-susah amat ini, cuman dengan konsekuensi. Kalau ada yang masih ngaco-ngaco, gua tangkap, gua buang lu ke pulau malaria, itu aja. Setelah selesai yang lain, kira jam 10 malam, Pak Jokowi nanya, masih ada Rizal Ramli di sebelah? Ajudan bilang masih ada. Tahu diam-diam aja, kita mau pulang. Jadi pulang ke saya dengan Pak Jokowi, pelan-pelan, tinggalkan Rizal Ramli di kamar lain. Nanti katanya setelah setengah jam kita pergi, tanya mana presiden? Presiden sudah marah-marah. Jadi memang tidak bisa koordinasi, tidak bisa bekerja sama. Pak Jokowi lihat itu saya kasihan, lebih bagus mundur baik-baik, menghormat, kasih kesempatan yang lebih mampu buat kelola Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah ini. Sudah diundang tapi tak datang, Rizal Ramli malah nyinyiri resepsi pernikahan Kaisang. Rizal Ramli dihujat warganet gegara cuitannya mengomentari acara mantu Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya Rizal Ramli sudah diundang ke pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tersebut. Lantaran tak bisa hadir, Rizal Ramli pun sempat menuliskan soal alasan absennya di Twitter yang kemudian direspons oleh Gibran Rakabuming Raka. Namun di hari H pernikahan Kaisang dan Erina yang digelar besar-besaran di Yogyakarta dan Solo, Rizal Ramli turut mengkritisinya, tentunya dengan nada yang penuh dengan nyinyiran yang pedas.
Pada Minggu 11 Desember 2022 kemarin, keluarga Jokowi menggelar pesta rakyat di Solo sebagai rangkaian acara ngunduh mantu yang digelar di Pura Mangkunegaran. Acara yang berlangsung meriah dan tumpah ruah ini dikritisi oleh Rizal Ramli bak menyaingi pernikahan keluarga kerajaan. Pesta mantuan lebih megah dan monark dari mantuan-mantuan Sultan Jogja atau Solo. Barisan kereta kuda bagaikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda, tulis Rizal Ramli melalui akun Twitternya. Ia bahkan menyentil asal-muasal Jokowi yang berasal dari rakyat biasa yang kini bisa menggelar pesta pernikahan lebih mewah dari Sultan. Metamorfosa dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo. Sweet revenge. Lanjutnya, komentar Rizal Ramli ini pun langsung menuai cibiran dari para netizen. Tak sedikit yang menyinggung soal undangan yang tak dipenuhi oleh Rizal Ramli. Seperti diketahui, Rizal Ramli adalah salah satu sosok yang mendapatkan undangan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Namun ia mengumumkan bahwa dirinya tak bisa menghadiri acara pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Melalui akun Twitternya, Rizal Ramli membagikan undangan yang diberikan padanya sambil memberikan penjelasan. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Mas Jokowi, terima kasih atas undangannya. Selamat, semoga berbahagia dan amanah. Maaf, tidak bisa hadir. Keburu akan ada acara di Riau. Semoga sukses. Tulis akun @ramlirizal, Senin 5 Desember 2022. Cuitan Rizal Ramli itu pun langsung mendapatkan balasan dari putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Diketahui Gibran memang menjadi juru bicara pernikahan adik lelakinya tersebut. Wali Kota Solo ini mengatakan keluarganya memahami ketidakhadiran Rizal Ramli. Apalagi sosok Rizal Ramli dinilai memiliki jadwal yang sangat padat. Gibran pun hanya meminta agar Rizal Ramli turut mendoakan pernikahan Kaisang dan Erina agar diberi kelancaran. Ia juga turut mendoakan kesehatan Rizal Ramli. Inggih Bapak, kami paham Bapak memiliki agenda yang super padat. Sehat selalu Bapak. Mohon doanya agar acara ini diberikan kelancaran. Matur nuwun Bapak, balas Gibran. Oke, sekarang kita meluncur ke Tweetland, di mana Dr. Rizal Ramli yang juga Menteri Pecapan Kabinet Jokowi ini mendapatkan hujatan dari warganet karena cuitan yang nyinyir ini. Inilah akun Rizal Ramli @ramlirizal yang mencuitkan pesta mantuan lebih megah dan monark dari mantuan-mantuan Sultan Jogja atau Solo. Barisan kereta kuda bagaikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda. Metamorfosa dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo. Sweet revenge. Sekarang kita lihat komentar dari para netizen. Ada salah satu akun yang berkomentar, kasihan Dr. Rizal Ramli sudah tua, sakit hati dan kebenciannya mengakar hingga ke otak dan hati nurani. Masa tua dihabiskan hanya untuk mencemooh, mencibir, dan menghasut. Ada komentar lainnya, dah biarin dihujat netizen sampai kumis putihnya rontok. Udah tua, nggak ada sopan-sopannya. Ada juga yang berkomentar, masih biasa, itu kan pestanya Pak Presiden. Lu gak komentarin yang ini, masih bakal calon presiden. Belum tentu PT bisa sampai 20%, tapi kelakuannya dah kayak gini. Di sini terlihat retweet dari relawan Anies Baswedan.
saat relawan berkuda kawal Anies Baswedan saat menghadiri rapat akbar di Celebes Convention Center atau CCC, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Kita lihat sejenak. Bakal calon presiden Anies Baswedan nampaknya disambut oleh pasukan berkuda. Kita lihat saudara, baca pres yang belum jelas. Oke, kita lanjut ke komentar yang selanjutnya. Waktu HRS menikahkan anaknya, apakah Anda nyinyir juga seperti ini? Jalan ditutup, dialihkan, dan pestanya diadakan saat pandemi lagi naik-naiknya. Apa? Beliau yang katanya emang besar, nggak mikirin hati para nakes, para korban pandemi. Beliau seorang ulama, seharusnya lebih ngerti dan peka. Ya, seperti kita tahu, waktu Rizik Syihab menikahkan anaknya di saat pandemi, Rizal Ramli nggak komentar apa-apa. Kita lihat komentar dari warganet lainnya. Kasihan Anda Pak Tua, diundang tapi nggak datang malah nyinyir. Dengki membuatmu ringkih luar dalam. Tebar kebaikan di hari tuamu biar sehat dan umur panjang. Kita lihat komentar lainnya. Sudahlah Zal, sudahlah, nikmati saja pesta rakyat dan pesta budaya ini. Gak usah nyinyir, sesekali bersihkan hatimu dari kebencian dan dendam yang selalu saja ada di hati dan kepalamu. Alhamdulillah, para menteri Republik Indonesia ini terpilih karena memang bisa bekerja membangun negeri. Yang nggak bisa membangun Indonesia, ya cuma membangun kebencian saja lewat medsos seperti Mbah Rizal. Oke, kita lihat komentar yang selanjutnya. Terus zaman Pak SBY menikahkan anak-anaknya pakai fasilitas istana. Kira-kira Pak Tua ini komentar apa coba? Kalau pengamanan itu aku yakin bukan keinginannya Pak Jokowi. Tapi semua ada aturannya sendiri kok. Toh juga nggak pakai uang negara, nggak pakai fasilitas istana. Kita lihat komentar lainnya. Sudah nggak datang, tetap nyinyir. Terus salahnya di mana Pak Rizal? Dia kan anak Presiden Indonesia Raya. Anak presiden saya lebih meriah, lebih bagus. Biar panas jadi abu kau. Kita lihat komentar netizen lainnya. Sebelum jadi presiden dan pejabat publik, bapaknya pengusaha sukses dan eksportir furniture. Anak-anaknya pun juga sukses jadi pengusaha dan berkarir. Pasti duitnya udah banyak, jadi sah-sah saja nikahnya dimeriahin. Kalau TNI Polri ikut menjaga dan mengamankan wajar, bentuk loyalitas kerja anak buah kepada atasannya. Kita lihat komentar lainnya. Diundang nggak disuruh nyumbang aja nggak datang, malah cerewet. Walah Pak, dah sepuh itu mbok ya ngasih contoh sopan santun ke yang muda, biar hidupmu dikenang baik nanti. Kayak apa aja. Masa rakyat biasa iri dengki sama presiden? Fungsinya apa? Iri dengki itu kalau fungsinya sama, sesama pedagang, sama rakyat biasa. Coba pakai hati nurani, pasti tahu kebenaran.
Anda pernah diajari ngaji nggak sih? Saya yakin Anda pasti diajari ngaji. Pasti Anda bisa baca Al-Quran, tapi hanya bisa baca aja dan tahu artinya, tapi nggak tahu pemahaman dari arti ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sudahlah Pak Tua, hidup di dunia ini hanya sementara, tapi akhirat selamanya. Ambil positifnya saja, udah Rizal. Banyak generasi muda, anak dan keponakan kita yang belum tahu budaya dari berbagai daerah. Ini kesempatan bagi kita dan mancanegara mengetahui beragam budaya Indonesia. Nanti, kalau udah Rizal jadi presiden, juga adat Minangkabau dibuat sarupo itu. Bisa dibalik, mungkin Pak Rizal Ramli ini memiliki EQ dan SQ rendah. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tingkat EQ dan SQ berbanding lurus dengan IQ. Aku nggak bilang Pak Rizal ini ber-IQ rendah ya, ntar akunku diblokir. Simpulkan sendiri deh. Hehe. Ada juga netizen yang mengulas soal tulisan Pak Rizal Ramli. Jogja, Saai Lozal, rakyat biasa yang jadi presiden memang luar biasa. Manusia satu ini paling busuk hati se-Indonesia, tidak punya iman dan bersekutu dengan iblis. Yang ada di hatinya hanya iri dan dengki. Semoga Anda kekal di neraka. Jangan. Oh, pernah jadi menteri koordinator, pantas nggak kepakai lagi oleh Presiden Jokowi. Ya, gaweannya nyinyir doang. Beda dengan para menteri yang bisa membangun Republik Indonesia ini. Mantap. Kita lihat komentar lainnya. Tuh kan, lambene njaluk dislepet. Pak, jenengan iku sampun angsal undangan tapi jenengan boten saged dugi. Lah kok saiki malah ngece karepe piye? Mbok ya dadi tiyang sepuh niku sing saged digugu lan ditiru, aja nganyelke. Nah, ya artinya kurang lebih ini Pak Rizal Ramli ini bibirnya minta dikepret. Anda itu sudah dapat undangan tapi tidak dapat datang, kok sekarang malah ngece, ngeledek. Maunya apa? Orang itu jadilah orang tua yang bisa digugu, artinya dicontoh dan ditiru. Ojo nganyelke, jangan bikin jengkel. Beliau sanes tiang tapi tiang. Beliau bukan tiang, tiang itu manusia, orang ya, tapi tiang, tiang listrik. Mungkin dikiranya cukup kenduri tetangga satu RT sambil pengajian yang pesertanya jamaah satu masjid. Yakin nyinyirnya tambah berjilid-jilid. Lah ya nggak apa-apa, wong presiden itu ya kepala negara dan wilayahnya sultan-sultan itu termasuk dalam negara ini. Kok kayak nggak rela, mbok ya orang itu yang bijak. Wong ini juga upaya melestarikan dan memperkenalkan budaya Jawa. Kenapa nggak suka sama budaya Jawa? Sukanya budaya Timur Tengah. Oke, kita lihat komentar lainnya. Ada orang biasa bisa jadi presiden, lo nyinyir. Sementara ada yang ngaku pintar, doktor, merasa paling ngerti ekonomi, nyatanya jadi menteri aja dipecat. Gitu kok ngimpi pengen jadi presiden. Kasihan inteli, hidup kayak benalu. Oh alah, ini toh alasan Bapak tidak bisa hadir. Bukan karena sibuk, ternyata pengen nyindir. Bapak luar biasa. Pak Jokowi Anda luar biasa. Berat kalilah hidupmu Pak. Rasa iri hingga kamu bawa sampai mati. Anggap aja biasa, hak dialah. Toh yang perempuan masih saudara Sultan Jogja dan yang di Solo mengizinkan. Kok malah kamu yang gelisah? Sakit hati memang belum ada obatnya. Kasihan kamu Pak Rizal Ramli. Udah tua, penyakit iri hati akut.
Nggak bisa datang kok nyinyir, nggak bisa ya lihat orang lain bahagia. Bersihin dulu hatinya. Lama-lama enak lihat orang-orang begini. Panik ya bos, jangan panik dong. Haha. 2024 Pak Jokowi maju lagi loh jadi presiden. Nanti jangan kebakaran jenggot ya bos. Nah, kita lihat lagi komentar lainnya. Lah itu kan vendor semua Pak, yang artinya vendor itu bisa memang kita bayar atau itu promosi dari vendor masing-masing. Siapa yang nggak mau coba vendorin anak presiden nikah, sekaligus promosi dilihat ribuan orang langsung. Saya pikirnya positif ya, kalau Bapak mau negatif ya silakan aja. Rasa benci, iri, dan dengki seringkali memasuki hati seseorang yang menganggap dirinya hebat, sehingga sakit hati sampai menderah daging. Sadarlah, Pak sudah tua. Tanamlah kebajikan, jangan mengumbar kebencian kemana-mana. Kalau umur segini emang lagi lucu-lucunya, padahal diundang kenapa nggak datang aja, terus nasehatin langsung ke Kaisang, malah nge-tweet. Setidaknya mereka nikah nggak pakai istana kepresidenan. Maaf, emang ada yang pakai istana buat nikahan? Ada. Bapak mantan SBY 2 kali pernikahannya di istana. Pak SBY 2 kali mantu di istana. Jokowi 3 kali nggak pernah gelar resepsi di istana, tapi tetap saja dinyinyirin. Kasihan Bapak ini, nggak dipakai Jokowi, nggak dipakai Pak Jokowi, sakit hati banget. Padahal perasaan dia orang pintar banget. Tapi kenapa nggak dipakai? Kata-katanya di Twitter menggambarkan bagaimana kalau Bapak ini jadi pejabat negara. Hahaha, sama saja sama pejabat Indonesia yang tidak terdidik. Pak Rizal ini seperti orang ngiri tanda tak mampu loh Pak. Belajarlah punya mata lebah yang selalu cari bunga dan madu. Jangan punya mata lalat yang hanya cari sampah dan bangkai yang bau-bau. Sayang loh Pak, intelektual Anda cuma seperti lalat. Please dream big and think big. Bagus. Udah tuh masih aja memelihara kebencian dan kedengkian di hati. Ingat Bung, hidup cuma sesaat. Jadi jangan dihabiskan dengan nyinyir dan menghujat. Orang bisa menilai siapakah diri Anda yang sesungguhnya. Hanyalah seorang yang tenggelam dalam kebencian. Tolong Rizal Ramli kali ini kayaknya Anda lebih ke arah iri dengki ya. Kalau ngeritik yang objektif. Kalau ini udah kelewatan. Ya namanya juga acara nikah, nggak ada masalah kali. Tolonglah kalau ngeritik tuh kasih contoh yang kemudah, cara kritik yang baik dan benar. Bapak terlalu over kritiknya. Nah ini ada yang mengulas, mengkritisi soal ejaan yang ditulis oleh Pak Rizal Ramli, doktor, menteri di 2 presiden, menulis Yogyakarta menjadi Jogja. Itu sama halnya dengan menulis Rizal Ramli menjadi Lijal Lamle. Terlihat bodoh bukan? Ya sepertinya memang itulah kualitas Anda. Satu bukti lagi, gelar akademik bukan jaminan kecerdasan seseorang, hanya bukti dia pernah sekolah. Jogja ini pakai K, harusnya pakai G. J-O-G-J-A, bukan J-O-K-J-A, Jogja, tapi Jogja, ya. Kalau Anda berpikir lebih positif, pernikahan yang mengangkat prosesi pernikahan adat Jawa yang Anda bilang mewah itu untuk menarik wisatawan, pedagang kecil mendapat keuntungan dibandingkan pejabat yang menikahkan anaknya di Hotel Bintang 5 di Jakarta, Bro Rizal. Tetap nyinyir sampai mati, sakit hati, iri, dengki, itu perih di bawah sampai nafas terakhir. Sangat buruk dan menyedihkan sekali. Ya wajarlah orang nomor 1 negeri ini paling tidak memperkenalkan bahwa negeri kita ini punya beragam budaya yang sangat cantik dan gagah.
Kok sirik sekali sama Pak Jokowi, Pak? Sadarlah bahwa Pak Jokowi itu hebat. Bapak kalau tidak salah juga pernah bagian dari pejabat di negeri. Ya pernah jadi menteri Menko Kemaritiman, lalu di reshuffle, bahasa halusnya, bahasa kasarnya dipecat. Dan sekarang nyinyirnya yang gak ada habisnya. Sakit hati, ya kan? Ya Pak Rizal ya, ngaku aja Pak Rizal ya. Sakitnya hati ini ku bawa sampai mati. Lah nikah mah terserah mau pakai cara apapun selagi ada duit dan tidak menyalahi peraturan yang ada, Pak. Tahu sih Anda tidak menyukai Jokowi, tapi ya enggak, urusan personal juga di komen. Segini doang kualitas Anda ya, objektif aja lah jadi manusia. Cukup, terlalu banyak yang membuli Dr. Rizal Ramli, Menteri Pecatan yang merasa sok pintar dan merasa paling layak jadi presiden. Sayangnya sama sekali nggak pernah sedikit pun nyangkut dalam radar survei. Ya, saya kira cukup. Nanti kita malah jadi pusing baca komentar dari netizen, warganet yang menghujat habis nyinyiran Dr. Rizal Ramli. Oke.